Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nafisa Jahira dari kelas I3 Manajemen dengan NPM 10121472. Saya di sini akan menjelaskan tentang ahamiyatus syahadatain atau pentingnya dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Mengapa sangat penting? Karena satu, madkhulul ilal Islam, pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Syahadatain adalah pilar Islam yang pertama. Oleh karena itu, syarat utama bagi seorang non-muslim yang akan masuk Islam adalah mengucapkan syahadatain. Mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Ta'ala, serta mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya yang diberi amanah untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Mengapa mengucapkan dua kalimat syahadatain itu sangat penting bagi seorang non-muslim yang akan memasuki Islam? Karena untuk menjadi seorang muslim, kita harus benar-benar menjaga keimanannya agar sesuai dengan tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yaitu mengimani rububiyahnya, mengakui Allah Ta'ala sebagai Rabb, Tuhan yang menciptakan, memiliki, memberi rezeki, dan mengatur segala urusan. Yang kedua ada khulasatu ta'alimil Islam, intisari ajaran Islam. Dalam intisari ajaran Islam ada dua, yaitu al-ibadatulillah. Di sini al-ibadatulillah ini adalah ajaran ibadah kepada Allah baik secara fardiyah atau individu maupun jamaian atau kolektif yang terkandung dalam kalimat syahadat la ilaha illallah. Firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25 yang artinya, dan kamu tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian aku. Yang kedua ada manhajullah, di mana ajaran agar al-ibadah yang dilakukan disesuaikan dengan manhajullah yang artinya ketentuan syariat Allah. Dalam Quran surat Al-Jasiyah yang artinya kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Yang ketiga ada asyasul inqilab atau fondasi perubahan yang terjadi kepada bangsa Arab di masa lalu. Sebelum kedatangan Islam, mereka berada dalam kondisi jahiliyah, yakni tidak memiliki ma'rifah atau pengetahuan yang tentang agama yang benar. Mereka tidak mengenal Sang Pencipta, tidak mengetahui bagaimana mengabdi kepadanya, dan tidak terbimbing dengan pola kehidupan yang teratur yang diridhoi olehnya. Berawal dari kesadaran terhadap makna syahadatain, bangsa Arab kemudian berubah menjadi bangsa yang mulia, menjadi khairu ummah. Mereka menjadi pribadi yang sadar akan eksistensi dirinya sebagai hamba-hamba Allah yang mengemban misi agung dalam kehidupannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada hakikatu dakwati Rasulullah SAW yang artinya hakikat dakwah Rasulullah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 158 yang artinya, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Bahkan syahadat la ilaha illallah pun merupakan hakikat dakwah para rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Dan poin terakhir ada fadailun azimah yang artinya keutamaan yang agung. Siapa saja yang beriman kepada kalimat syahadat, maka ia akan memperoleh kebaikan yang besar. Ali Juraisyah menyatakan bahwa dengan mengucapkan kalimat syahadat, seseorang akan mendapatkan dua keuntungan, yaitu keuntungan duniawi, yang artinya ia diakui sebagai seorang muslim sehingga darah dan hartanya terlindungi. Dan keuntungan ukhrawinya ialah bahwa seseorang yang mengucapkan kalimat syahadat akan dikeluarkan dari neraka asalkan ucapannya itu didukung oleh keimanan meskipun hanya sebesar debu. Dalam hadis riwayat Bukhari,
menyatakan bahwa keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada seberat rambut kebaikan. Keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat gandum kebaikan. Dan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah sedang di hatinya ada seberat jaroh kebaikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang ahamiyatus syahadatain. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahadatain adalah pilar Islam yang pertama. Oleh karena itu, syarat utama bagi seorang non-muslim yang akan masuk Islam itu motor.